Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Yuni Heriana akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Rusdini Ningsih SPD, kepada segenap Dewan Guru TK Kelas Harapan Bandungan yang saya hormati, dan segenap tamu undangan wali murid TK Kelas Harapan Bandungan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti acara. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Langsung saja, saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus moderator dalam musyawarah pagi ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu kita pra-acara dulu, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga pemaparan materi. Acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki pra acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk semua hadirin untuk berdiri.
persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mari kami hantarkan ala hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Berhubung kepala sekolah hari ini belum bisa hadir, saya lanjutkan ke acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Heriana SPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ririn Putra yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewan Guru. Terima kasih juga kepada Ibu Wali Murid yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi, saya mau menanyakan, ada yang tahu tidak budaya positif itu apa sih? Ayo Bu. Sebelum saya memaparkan presentasi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya mau bertanya terlebih dahulu ya. Siapa yang tahu tentang budaya positif itu apa sih? Ya, Yang aman, lingkungan yang aman, bersih dan sehat. ya. Menurut saya ya Bu. Ya. Bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu. Benar ya? Sehari-hari. Ya, boleh. Mau tanda? Ya. Ya. Bagus. Semua itu
dan budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan yang kebiasaan atau karakter yang mengandung nilai-nilai kebajikan supaya anak tersebut terbiasa dengan kebiasaan atau karakter tersebut. Oke. Selanjutnya ini perkenalan ya. Di sini saya sebagai CGW angkatan 10 atau calon guru penggarasa guru, saya tidak sendirian. Di sini saya didampingi oleh fasilitator, yaitu Ibu Neni Cerita. Fasilitator itu mendampingi saya waktu kegiatannya itu dari kalau itu ada Putri Daryati, yaitu pengajar praktik yang mendampingi saya secara online. 1 bulan sekali beliau kesini untuk mendampingi saya, untuk mendampingi saya nanti apa-apa yang harus saya pelajari seperti itu. Selanjutnya materi hari ini yaitu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir mandiri. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya realistis atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realistis, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kenyataannya kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain,
tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang sama menang. Sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program atau PYP yang meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir tentang keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Yang keempat, tentang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir, tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu biasanya anak-anak ya Bu ya. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi intrinsik itu biasanya berasal dari kita sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu dari luar. Makanya itu motivasi biasanya selain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya guru itu cenderung ke hukuman, salah satu arah saja. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Yang terakhir, restitusi. Restitusi yaitu proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Sekarang kita jelaskan satu persatu tentang penghukum. Penghukum itu apa sih? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menggunakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah biasanya menggunakan bahasa yang lembut dan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
untuk penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu tentang kasus siswa datang terlambat sekolah. Kalau posisi kita sebagai pembuku, biasanya anak tersebut yang telat itu langsung disuruh keluar kelas, silakan di luar kelas dulu. Kalau tidak seperti itu, bisa juga berdiri di depan, bisa juga berdiri di lapangan, ya bagus. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau sudah bilang seperti itu kan otomatis anaknya, iya bu maaf, kan seperti itu ya. Yang selanjutnya sebagai teman, biasanya ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ibu bantu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita biasanya itu seperti itu sama anak-anak, ya seperti teman. Kadang kalau setelah bermain, ambil mainan tidak dirapikan, biasanya guru bilang, ayo dirapikan, ganti guru, seperti itu, oke? Yang selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, berangkat lebih awal, jangan diulangi lagi. Biasanya juga, terutama saya sendiri, itu bisa sebagai pemantau kalau anak-anak yang tugasnya tidak selesai, ya tugasnya tidak selesai itu biasanya kan kita sudah menerapkan, nanti sebelumnya kan kita sudah sama anak-anak, nanti biasanya kalau tidak selesai nanti tidak diapa, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer itu nanti di sini kita sebagai guru itu tidak menyelesaikan masalahnya anak-anak, tapi anak itu sendiri yang mencari solusinya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Contohnya kalau ada anak yang sedang sedang bermain, tiba-tiba ada yang merebut. Nanti kita sebagai guru posisi kita sebagai manajer perlu mencari tahu, menanyakan, ya, alasannya kenapa anak tersebut sampai melakukan seperti itu, nanti bagaimana solusinya. Di sini ada posisi kontrol, apakah aku tadi sudah yang pertama yaitu membuat merasa bersalah. Selain tadi kata-kata tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anaknya tadi langsung minta maaf karena dia merasa salah. Yang kedua sebagai manajer tadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Yang terakhir penghukum juga, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan lagi. Ini sebenarnya tidak untuk posisi guru saja, orang tua juga bisa di rumah melakukan seperti itu. Oke, ya kan? Iya. Sekarang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut.
Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal atau umum, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu satu, misalnya di kelas B1 saya sama anak-anak seperti itu. Oke, nanti kita sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada tahap-tahapannya. Dalam menyelesaikan itu tidak sembarangan ya, ada tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu ada, kita bisa mengatakan kepada anak berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa mengatakan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena telah mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi motivasi intrinsik itu motivasi dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain, okay? Yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti bisa melihat contohnya di link video, yaitu di Google Drive. Itu saya sudah kirimkan linknya. Di situ saya jelaskan gambarannya saja gitu. Soalnya nanti kalau diputar tuh waktunya lama. Ini sekilas saja. Kemarin saya sudah membuat 2 kasus. Itu kasusnya ini tidak dibuat 2, tetapi secara nyata. Itu ketika B2 itu sedang bermain, ada anak-anak bermain bersama, terutama anak laki-laki. Tiba-tiba Rendra sama Aska itu, ada Rendra, ada Aska, ada Fatih itu sedang bermain bola. Rendra tiba-tiba merebut, tetapi si Aska itu mempertahankannya sambil menangis. Tiba-tiba ada Fatih, stop, jangan bertengkar. Nah, setelah itu kan ada yang melaporkan. Setelah itu Bu Guru melihat, kemudian si Rendra tadi saya panggil.
sebagai guru, posisi kita itu yang paling bagus itu sebagai manajer, di mana kita membimbing anak tersebut supaya bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Akhirnya saya panggil anak tersebut, saya tanya, Mas Renda, kenapa tadi kamu ngambil punya temanmu? Pinjam. Sebenarnya seperti itu. Iya, boleh pinjam. Tapi kalau tidak dipinjami, terus bagaimana? Dia menjawab lagi. Dia katanya apa tadi? Kalau mau nggak boleh diambil. Nah, tapi dia kan merebut. Nah, terus saya tanya lagi. Jadi kalau begitu merebut itu perbuatan baik apa tidak? Terus kalau tidak berarti kamu tahu kan solusinya setelah merebut tadi, terus bagaimana? Minta maaf. Nah, seperti itulah contoh kita sebagai manajer. Oke. Kemudian yang kedua itu tentang kelas ini, yaitu Naomi. Nah, Naomi itu mengambil kertasnya bu guru yang ada di meja, padahal kertas tersebut itu untuk kegiatan pembelajaran. Akhirnya saya dekatin, Mbak Naomi, tadi kok bu guru dapat laporan kamu ambil kertasnya bu guru di atas meja. Iya, Bu. Kenapa? Alasannya katanya pengen gambar. Iya, boleh, gambar itu bagus, boleh deh. Tapi kalau tidak waktunya kegiatan pembelajaran, boleh diambil tidak? Kan tidak, ya tidak. Berarti besok lagi kalau mau ambil punyanya guru harus bagaimana? Kita uji, bilang dulu, ya pintar. Ya seperti itu ya. Kita menyelesaikan masalah itu, guru itu posisi yang paling bagus, yang paling sebagai manajer. Sekarang penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional. Dengan kolaborasi yang erat dan komitmen dari semua warga sekolah, budaya positif yang mengacu pada keyakinan dan nilai-nilai yang disepakati bersama dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Terima kasih. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni atas pemaparannya. Mama-mama sekalian, tentunya kita itu ya capek ya duduk terus dari tadi. Monggo kita sedikit itu ya. Oke. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa
yaitu tentang budaya positif. Ya, bisa kita mulai dari diri sendiri, misal dengan disiplin diri, ya, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Dan sebagai pendidik, pendidik itu tidak hanya saja ibu guru, tapi orang tua juga termasuk pendidik, ya, dengan rumah, keluarga terutama, ya. Jadi kita bisa menanamkan budaya positif itu mulai dari diri kita sendiri, terus kita kita tanamkan juga kepada sebagai guru, kepada siswa-siswanya, ya, dan juga orang tua, anak-anak dan keluarga semua. Kemudian Ibu Bapak, saya akan Ibu saja, ya, maaf ya, Ibu saja, saya akan menawarkan untuk sesi tanya jawab. Kita mau buka berapa sesi, berapa opsi untuk tanya jawab? Satu, ya, satu opsi untuk penanya. Oke, disepakati? Oke. Baik, untuk opsi yang pertama, ini nanti mau langsung satu penanya, terus langsung dijawab, apa langsung tiga penanya dijawab satu kali? Oh, begitu. Oke, baik, kita sepakati, ya, satu pertanyaan, satu jawaban. Monggo, kami persilahkan siapa yang mau mengajukan pertanyaan. Monggo, Mas, tadi dan jadi lebih dulu. Bisa perkenalan bisa berdiri, perkenalkan diri, dan menyampaikan perkenalkan nama saya.
Sebelum kita menutupi acara ini, kita stretching sebentar supaya nanti keluar dari ruangan ini tidak dalam keadaan masih aturan. Karena dari tadi kita telah menyimak materi ya yang begitu bagus ya. Sebetulnya itu juga apa ya, jadi angen-angen oh seperti inilah apa namanya kebiasaan budaya positif diterapkan kepada kita baik di sekolah ataupun di rumah seperti itu. Oke, ngobrol sekalian.
Mbak.